adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi pada pertemuan Bina Iman minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum memulai Bina Iman pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Matanya dipejamkan dan tangannya dilipat. Mari kita mulai berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti Bina Iman pada hari ini. Bimbinglah kami dari awal Bina Iman hari ini agar dapat mengikutinya dan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik kan tadi sudah berdoa. Sekarang waktunya kita bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih ingat? Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sudah siap buat mendengarkan cerita dari Kak Fani? Kalau gitu, duduk yang manis, pasang telinga, dengarkan cerita Kak Fani baik-baik ya. Kali ini Kak Fani mau menceritakan tentang semut dan belalang. Di suatu musim panas, banyak binatang yang sangat bergembira karena terdapat banyak makanan. Dan ada seekor belalang sedang bersantai sambil bermain biola. Dan ada pula sekawanan semut yang berbaris mengumpulkan makanan. Belalang pun merasa aneh dan bertanya kepada seekor semut. "Hei, semut, apa yang kamu lakukan? Apa kalian akan mengadakan pesta?" Lalu, semut pun menjawab, "Bukan belalang, kami mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin." "Apa? Untuk musim dingin? Untuk apa? Musim dingin masih lama. Bahan makanan pun masih berlimpah. Daripada kamu capek, lebih baik kamu bersantai dan menikmati musim panas bersama aku, semut." Semut pun menghiraukan perkataan belalang dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan belalang bermain biola. Lalu keluarlah seekor tupai dan berkata kepada belalang, "Hei belalang, untuk apa kamu di sini? Pergi, kumpulkan makanan seperti semut, atau jangan bermain biola di sini, karena aku sangat terganggu." Maka belalang pun pergi mencari tempat dan melanjutkan bermain biola. Hari demi hari belalang lalui dengan bermain biola dan bermalas-malasan. Sedangkan semut, mereka bekerja keras dengan giat mengumpulkan makanan untuk musim dingin.
hingga akhirnya musim dingin pun tiba. Belalang mencoba untuk menyelusuri jalan yang tertutupi oleh salju. Ia berusaha untuk mencari makanan. Namun, tidak ada makanan yang tersisa. Maka ia berpikir, ia mengingat akan kata-kata semut pada saat musim panas lalu. Aku seharusnya mendengarkan perkataan semut. Lalu belalang pun memberanikan diri untuk menjumpai semut. Semut! Semut! Ini aku, belalang. Aku memerlukan bantuanmu, semut. Dengan tenaga yang tersisa sedikit, ia mencoba untuk meminta tolong pada semut. Ratu semut pun menyuruhnya untuk masuk. Ternyata belalang sudah kedinginan dan terkulai lemas. Maka kawanan semut pun menggendongnya dan membawanya ke dalam sarang mereka. Para semut merawat belalang, memberinya makan, memberinya tempat tinggal, hingga belalang pulih kembali. Belalang pun bergembira bersama semut, bermainkan biolanya yang sangat indah. Belalang pun meminta maaf pada semut karena telah mengejeknya waktu itu. Ia menyesal karena seharusnya ia mendengarkan perkataan semut. Akhirnya, semut dan belalang pun berteman. Adik-adik, kakak harap kalian bisa menjadi seperti semut ya, yang bekerja keras dengan tekun dan giat untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi, ada loh orang-orang yang mengikuti belalang. Ia membuang-buang waktunya dengan bermalas-malasan, dengan bersantai, tidak mau mengerjakan PR dan tidak mau belajar. Waktu itu sangat berharga loh adik-adik. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Seharusnya kita itu tekun dan giat dalam segala hal, baik dalam belajar maupun dalam membantu mama dan papa. Seperti contohnya membereskan rumah. Adik-adik bisa membantu mama dan papa dengan hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya atau memungut sampah di rumah yang berserakan, membereskan mainan setelah adik-adik bermain, mencuci piring. Adik-adik juga bisa membantu menyapu atau mengepel jika adik-adik sudah bisa. Kakak mau tanya, siapa di sini yang sudah belajar semalaman suntuk? Sudah mengerjakan PR, tapi kalau ada ulangan, nilainya tetap jelek. Ada nggak ya yang seperti itu? Kakak yakin kalau adik-adik sudah belajar dan mengerjakan ulangan dengan teliti, pasti nilai adik-adik akan bagus. Maka, kalau adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus, adik-adik harus giat belajar. Adik-adik bisa membuat senang mama dan papa dengan membantu pekerjaan rumah dan juga memberikan nilai yang bagus. Belajar bukan hanya saat mau ulangan saja loh adik-adik. Tapi, ada atau tidak ada ulangan, ada atau tidak ada PR, adik-adik harus belajar. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Bina Iman bahas apa ya? Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu membahas tentang minggu panggilan. Biasanya
Minggu panggilan berkaitan dengan profesi atau pekerjaan, tapi tidak selalu berkaitan dengan itu. Contohnya, panggilan yang berhubungan dengan pekerjaan adalah menjadi dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Nah, kakak udah lihat beberapa dari adik-adik yang sudah mengirimkan. Kalau adik-adik mau belajar dengan tekun dan giat, kakak yakin cita-cita adik-adik pasti akan terwujud. Adik-adik, tahu nggak sih? Ternyata ada santo pelindung para pekerja dan buruh. Siapa ya? Ya, jawabannya adalah Santo Yusuf. Santo Yusuf yang mana ya? Santo Yusuf ayahnya Yesus. Santo Yusuf selalu dikaitkan dengan pekerjaan, dan itu menjadi ensiklik sosial pertama yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIII. Dan ensiklik itu dinamakan Rerum Novarum. Santo Yusuf mengajarkan kepada Yesus tentang nilai, martabat, dan kebahagiaan makan dengan hasil usahanya sendiri, dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Kakak mengajarkan kepada adik-adik untuk bangga dengan nilai hasil adik-adik, karena kemampuan adik-adik sendiri. Santo Yusuf bekerja sebagai seorang tukang kayu. Selain mengajarkan tentang keagamaan kepada Yesus, Santo Yusuf juga mengajarkan bagaimana menjadi seorang tukang kayu. Dan sebagai tukang kayu, Santo Yusuf dapat menafkahi keluarganya. Kakak harap adik-adik bisa meneladani sikap Santo Yusuf. Adik-adik harus terus berusaha dengan giat belajar dan bekerja keras agar cita-cita adik-adik bisa tercapai. Ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Adik-adik belajar dengan giat, dan kakak yakin adik-adik pasti mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dan adik-adik juga bisa mencapai cita-cita adik-adik. Cerita dari kakak sudah selesai. Sekarang saatnya aktivitas. Adik-adik sudah menyiapkan alat dan bahannya belum? Lem, gunting, kertas, origami, pensil, penggaris. Belum? Tenang. Gak usah disiapin, karena hari ini kakak mau ngajak adik-adik untuk bermain menggunakan gadget adik-adik. Seneng banget kan hari ini kita mau main gadget? Tapi tenang dulu. Tapi dengan satu syarat. Adik-adik tidak boleh membuka aplikasi selain link yang akan kakak berikan. Karena aktivitas hari ini kita akan kuis. Kuisnya dari cerita yang kakak ceritakan tadi. Kalau adik-adik mendengarkan, menyimak dengan teliti, pasti adik-adik bisa menjawabnya. Mama dan Papa, tolong bantu adik-adik ya untuk tidak membuka aplikasi lain. Caranya, adik-adik bisa mengklik link di bawah ini. Link di bawah ini terdapat 10 pertanyaan yang sudah kakak sediakan. Setiap pertanyaan terdapat waktu. Waktunya hanya 30 detik. Jika adik-adik sudah menjawab satu pertanyaan,
kemudian adik-adik mengklik tombol berikutnya atau next, maka adik-adik tidak bisa kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kemudian, soal di bawah dapat diisi sampai tanggal 8 Mei. Lewat dari itu, soalnya sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi adik-adik bisa langsung mengerjakannya setelah ini atau mungkin besok. Tapi kakak harap adik-adik mengerjakannya ya. Jangan lupa untuk bagikan kepada kakak-kakak peminat agar kakak-kakak tahu bahwa adik-adik bersemangat dalam mengerjakan soal ini. Berikut terdapat video singkat cara pengerjaannya. Pertama-tama, klik link di kolom deskripsi. Kemudian, masukkan nama adik-adik di kolom yang sudah tersedia. Klik OK, go! Maka, adik-adik akan segera memulai mengerjakan kuis tersebut. Baca soalnya dengan teliti ya, dan jawab dengan tepat. Setelah adik-adik menjawabnya, klik next. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Setelah semua soal sudah terisi, maka akan terdapat daftar nilainya. Mudah dan seru bukan? Kalau gitu, ikuti Bina Iman ini sampai akhir, baru adik-adik mengerjakannya ya. Kakak harap kuis yang kakak berikan dapat adik-adik jawab dengan baik. Kalau gitu, kita lanjut yuk. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu buah lagu penutup ya. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku kerja mencari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku kerja mencari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, tidak terasa ya, pertemuan Bina Iman pada pagi hari ini telah selesai. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan Bina Iman pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita siapkan sikap untuk berdoa yang baik. Mari matanya dipejamkan dan tangannya dilipat. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan Bina Iman pada pagi ini. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu dan telah mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, pertemuan Bina Iman kita pada hari ini telah selesai. Dan kakak harap adik-adik tetap semangat untuk mengikuti Bina Iman pada minggu depan ya. Sampai jumpa.